dari dua kebijakan penting makroekonomi. Ya, kita sudah bicarakan mengenai kebijakan moneter kemarin ini, meskipun belum sampai lengkap mengenai bagaimana cara penentuan suku bunga oleh bank sentral dan sebagainya. Eh, tetapi paling tidak Anda sudah dapat bayangan bahwa bank sentral itu berperan untuk menjaga inflasi. Sesuai dengan undang-undang dia menjaga inflasi. Sehingga tools yang dipakai itu utamanya untuk inflasi. Tapi tidak berarti bank sentral tidak peduli sama growth, tidak peduli sama pengangguran, employment dan sebagainya. Tentu itu adalah salah satu faktor yang diperhitungkan di dalam menentukan suku bunga, ya. Tetapi tujuan utama dari bank sentral adalah menjaga agar inflasi tidak tinggi, ya. Itu tujuan utamanya. Yang lainnya adalah variabel-variabel ikutan yang akan menentukan inflasi berapa besar nanti. Karena kalau bank sentral menentukan inflasi pasti dia juga memperhitungkan sampai berapa besar kebijakan bank sentral yang menyebabkan inflasi turun, tetapi katakan alat yang dipakai instrumennya adalah suku bunga, menyebabkan growth turun, ya, karena nggak ada free lunch kan. Kalau inflasi mau ditekan, mau di tame, mau dijinakan, terpaksa sedikit mengurangi capacity untuk tumbuh, gitu ya. Selalu begitu. Tapi tujuan utama bank sentral di situ. Sedangkan pemerintah tujuan utamanya sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan apa amanat daripada rakyat, daripada konstitusi, uh, kebijakan fiskal itu terutama adalah untuk membuat pertumbuhan ekonomi sehingga menyejahterakan rakyat. Tiap-tiap negara beda-beda. Dalam hal ini kebijakan fiskal itu menggunakan tools atau alatnya, yaitu penerimaan dan pengeluaran, ya. Kalau banyak pengeluaran, bank sentral, pemerintah, kebijakan fiskal banyak belanja, maka pasti ekonomi akan lebih banyak bergerak. Tapi cost-nya juga ada kan. Kita tahu kalau banyak belanja, tekanan harga akan tinggi, ya. Pemerintah juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan cara mengurangi pajak. Kalau pajak diturunkan rate-nya, jenis-jenis pajak dihapus banyak dan sebagainya, maka berarti net income yang dibawa orang pulang ke rumah, misalkan pajak pendapatan diturunkan gitu ya, akan menjadi lebih besar. Benar nggak? Kalau pajak penghasilan kita lebih kecil, kita bayar ke pemerintah, maka net income, take home pay kita akan lebih besar. Secara logika, kalau take home pay lebih besar akan menyebabkan lebih banyak belanja, ya. Dengan lebih banyak belanja ekonomi tumbuh. That's how pemerintah memanfaatkan government expenditure G atau tax-nya, ya. Tentu bukan hanya itu alatnya pemerintah, bisa juga pemerintah nerbitin obligasi banyak. Kalau dia nerbitin obligasi banyak, artinya apa? Pemerintah menjual obligasi, nyedot uang. Ya, dia nyedot uang. Kalau dia nyedot uang, orang-orang, kamu yang beli obligasi sebenarnya tidak jadi belanja kan? Karena belinya obligasi sama kayak nyimpen di deposito kan? Jadi pemerintah bisa juga pakai obligasi sebagai alat. Dengan perkataan lain, kalau pemerintah ingin belanja banyak gitu ya, dia akan tarik obligasinya sehingga keluar banyak uang belanja. Ini semua tentu there is no one size fits all. Selalu ada pros and cons-nya. Mana yang lebih baik, mana yang dilakukan. Sebab itu koordinasi antara pengambil kebijakan moneter, Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Kementerian Keuangan di Indonesia, itu sangat diperlukan. Karena dua-duanya bergerak yang saling berlawanan, sehingga harus saling ngobrol, gitu ya, nggak bisa jalan sendiri-sendirian. Nah, kita sudah belajar mengenai moneternya. Hari ini kita belajar mengenai fiskalnya.
kalau mengenai fiskal ini ada beberapa hal yang penting. Kita tahu bahwa kalau yang dipakai alatnya adalah pengeluaran expenditure pemerintah, itu sama saja seperti konsumsi, ya. Orang mengkonsumsi banyak gitu ya, karena pengeluaran pemerintah juga pemerintah mengkonsumsi banyak, ya, itu pengeluaran pemerintah. Artinya dampaknya tidak hanya satu kali. Seperti juga konsumsi, dampaknya itu ada yang namanya multiplier effect. Kita udah belajar ya. Multiplier effect adalah satu dibagi satu minus MPC, marginal propensity to consume, atau satu dibagi dengan MPS. Ya, itu adalah eh, hitungannya. Sama juga kalau pemerintah mengeluarkan Rp1.000, dampaknya terhadap perekonomian bukan hanya 1.000, ya, karena Rp1.000 yang dikeluarkan pemerintah untuk bansos itu mengakibatkan pertambahan income dari tukang jual beras yang dibeli pemerintah untuk bansos tadi. Tukang jual beras ini dia tambah income, dia belanja sayur, tukang jual sayur nambah uang lagi dan seterusnya. That's multiplier effect. Ngitungnya sama, yaitu satu dibagi satu per marginal propensity to expenditure, to spend-nya government, ya, itu kurang lebih MPC-nya government dan sebaliknya. Nah, itu yang kita akan bicarakan hari ini, dan minggu depan, walaupun bahannya saya sudah bagian sekarang, minggu depan kita bicara mengenai yang kebijakan moneter dan fiskal itu kalau dijadiin satu seperti apa. Karena at the end of the day, mengetahui makroekonomi adalah mengetahui mengenai dampak dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Anda udah sering baca di koran, tapi kadang-kadang nggak ngerti juga nih orang ngomong apa gitu ya, cuman ngerasanya aja seperti apa. Sekarang dengan kelas ini tentu akan Anda harus lebih tahu. Nah, idealnya kalau saya ngajar di mana-mana, biasanya kita tuh punya satu sesi untuk nggak ngasih yang baru, tapi wrap up semua. Ini karena cuma 7 kali ketemu, saya nggak punya waktu. My choice adalah minggu depan ngomongin mengenai kebijakan fiskal dan moneter setengah kelas, setengah kelasnya lagi silahkan Anda buka catatan-catatan Anda semua apa yang mau ditanya. Saya sediakan waktu 1,5 jam untuk itu. 1,5 jam ngajar fiskal dan moneter, 1,5 jam itu. Ya, jadi hari ini kita akan mulai. Teman-teman yang ada di online juga sayang sekali Anda tidak pernah punya waktu untuk datang offline. Pengalaman saya ngajar 52 tahun, biar gimana ngajar offline sama online beda, ya. Tidak adanya relasi hubungan mata misalkan begitu akan beda sekali, ya. Eh, sayangnya sayangnya ada kebijakan seperti ini, harusnya enggak, ya. Boleh selalu seluruhnya online gitu ya. Eh, di banyak university itu nggak boleh. Ya, saya ngajar di beberapa tempat itu hanya dibolehkan lagi waktu pandemi. Selesai pandemi ya lebih banyak ketemunya. Jauh lebih untung, terutama untuk short courses seperti kalian yang segala macamnya dipadat-padat. Kecuali memang pelan-pelan satu-satu bisa diomongin, mungkin masih ada waktu, ya. Tapi kalau ini semua sesuatu yang saya biasa ajar 2 semester disuruh ngajar setengah semester, it's not easy also untuk sayanya, ya, karena saya juga harus bertanggung jawab bahwa kalian paling nggak ngerti dikit deh, nggak pinter-pinter amat tapi ngerti dikit gitu ya. Jangan sampai salah ngerti kalau lagi baca, ngerti kenapa ini ngerti, kan itu tujuan dari pengajaran ini. Oke, sekarang kita mulai. eh, saya ada tadi bagi beberapa, tolong Mutia ya. Eps. Yang kebijakan fiskal di Indonesia. Ada ya? Yang bukan tambahan catatan, yang kebijakan fiskal di Indonesia yang pertama. Kan ada dua itu. Satu yang ada tambahan catatannya,
Ya, ini yang session 6. Oke, ya. Jadi kita tahu bahwa salah satu fungsi pemerintah tadi saya sudah sampaikan adalah menstabilkan perekonomian dengan cara mencegah pengangguran, tapi juga menjaga agar inflasi tidak tertekan. Gimana cara mencegah pengangguran? Satu-satunya cara adalah membuat ekonomi tumbuh. Karena pengangguran hanya bisa dihilangkan atau bahkan ditekan kalau tetap ada juga, tapi tidak banyak. Kalau ada kegiatan produktif, kalau ada kegiatan ekonomi. Dan fungsi pemerintah di sini adalah kalau swastanya tidak cukup uang, tidak cukup punya capacity, uh, maka pemerintah turun tangan untuk melakukan belanja-belanja supaya perekonomiannya tetap jalan. Ya, uh, tentunya kita tahu bahwa uh, pemerintah itu toolsnya satu, yaitu anggaran belanja. Ya, kalau di Indonesia APBN, yaitu anggaran penerimaan dan anggaran belanja negara. Penerimaan itu fungsinya menyedot uang dari masyarakat ke pemerintah, benar nggak? Karena bayar, nggak jadi belanja dong. Orang bayar pajak, orang bayar iuran, bayar subsidi, bayar apa? Bayar apa? eh, denda-denda dan sebagainya itu semua masuk ke pemerintah. Orang nggak jadi belanja. Sebaliknya, belanja pemerintah itu membuat masyarakat ikut berbelanja. Pemerintah bangun jalan, pemerintah beli aspal, produsen aspal tambah uang. Pemerintah pakai tenaga untuk kerja di jalanan bikin aspal-aspalnya rapi, pemerintah pakai traktor, pengusaha traktor dapat uang sewa dan seterusnya ya. Jadi setiap pengeluaran bukan hanya pengeluaran pemerintah dalam arti belanja seperti itu, tapi pengeluaran pemerintah dalam bentuk pengeluaran tetap. Misalkan pembayaran gaji pegawai negeri. Kalau pegawai negeri, pegawai-pegawai pemerintah digaji, itu adalah pengeluaran pemerintah. Berarti penerimaan bagi orang-orang yang digaji. Orang-orang yang digaji itu akan menggunakan sesuai dengan marginal propensity to consume ya, untuk sebagian dibelanjakan, sebagian ditabung ya, atau sebagian diinvestasi. Jadi pemerintah harus menstabilkan perekonomian, dia manfaatkan anggaran pemerintah dan belanja, dia tingkatkan output dan lapangan kerja supaya mengurangi tekanan inflasi. Lanjut, udah. Eh, Dasar eh, hukumnya adalah suatu, tentunya lebih jauh lagi konstitusi paling tinggi ya, tetapi itu kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk undang-undang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 mengatakan bahwa keuangan negara itu memperinci fungsi otoritas perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi dan distribusi keuangan negara. Ya, bahwa sekarang ini khusus baru pertama kali ini di apa namanya di pemerintahan Prabowo gitu ya, Kementerian Keuangan ini kemudian dibagi dirjen-dirjen, ada tambahan sekarang untuk penerimaan negara, dulu nggak ada. Dulu dirjen ya dirjen pajak, dirjen eh, apa kekayaan negara, dirjen eh, eh, em, belanja dan sebagainya. Tapi sekarang ini dibikin sebagai wing tersendiri, itu baru sekali ini. Tetapi intinya adalah kebijakan fiskal, yaitu Menteri Keuangan sebagai sebagai otoritas yang melaksanakan kebijakan fiskal, itu punya authority untuk menentukan berapa mau belanja, berapa mau terima, berapa mau kenakan pajak dan sebagainya. Ya, nanti kita lihat perbedaannya dengan sekarang. Jangan sekarang deh, nanti minggu depan aja waktu kita ngobrol mengenai apa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Karena apabila ada satu wing lagi, sebetulnya koordinasinya makin repot lagi kan. Kalau dulu koordinasinya cuman Gubernur Bank Sentral dengan Menteri Keuangan. Kalau benar katanya nanti akan ada Badan Penerimaan Negara, which is another authority, itu akan lebih repot lagi. Ya, kita lihat aja. Belum tentu juga itu benar. Lanjut.
Kita mau bahas ini ya, mandat undang-undang tadi sudah sedikit perangkatnya seperti apa. Kemudian yang terpenting adalah gimana fiscal adjustment dilakukan. Itu akan banyak saya buang waktu untuk bicara mengenai discretionary dan automatic fiscal adjustments ya. Kemudian beberapa masalah kritik komplikasi kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap dunia usaha. Silakan. Nah, undang-undang tadi kita sudah bilang bahwa undang-undang jelas menyatakan peran pemerintah itu menciptakan lapangan kerja. Gimana cara menciptakan lapangan kerja? Dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau nggak ada ekonomi yang bergerak, nggak ada lapangan kerja baru. Menciptakan lapangan kerja baru itu sama dengan menciptakan produk lebih banyak. Ya, jadi fungsi-fungsi faktor produksi menjadi penting, tetapi tetap harus memperhatikan daya beli masyarakat ya. Di Indonesia ditambahkan beberapa seperti Komisi Ken. Sekarang Ken itu sudah berubah lagi jadi namanya bukan Komisi Ekonomi Nasional, namanya Dewan Pertimbangan Presiden apa segala macam. Pokoknya nama apapun. Kalau kayak di Amerika namanya National Council. National Council adalah satu tim orang-orang ahli. Daripada saya begini-begini kan dengan saya jalan-jalan. Oh, terima kasih ya. Oke, jadi eh, kalau kita lihat eh, badan badan anggaran di DPR itu adalah counterpartnya pemerintah, ya. Badan anggaran ini yang menentukan, oke, APBN ini bisa di RAPBN ini atau rancangan APBN bisa disahkan sebagai APBN tahun depan, ya. Silakan. Nah, tujuan kebijakan fiskal pertama pertumbuhan ekonomi, ya. Kedua, meningkatkan lapangan kerja, employment itu sebagai konsekuensi logis kalau ekonominya bertumbuh, ya. Ketiga, alokasi sumber ekonomi secara optimal, peningkatan laju investasi, mengurangi kesenjangan dan menjaga inflasi itu adalah secondary. Karena nggak bisa itu jadi tujuan utama, ya. Tujuan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi dan employment, ya. Yang lainnya adalah secondary impact daripada kedua-duanya ini, atau yang lainnya itu yang empat itu bisa dibuat sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan mau tumbuh berapa besar dan sebagainya. Kalau tumbuh terlalu cepat, mungkin inflasinya juga tinggi gitu ya. Itu adalah pertimbangan. Silakan lanjut. Nah, komponen-komponen dalam kebijakan fiskal bisa dibagi dua. Satu komponen penerimaan dan satu komponen pengeluaran. Kalau komponen penerimaan itu ya, umumnya yang paling utama adalah kebijakan perpajakan. Tetapi selain kebijakan perpajakan juga ada non-tax income. Ya, jadi penerimaan pemerintah bisa dikelompokkan sebagai penerimaan pajak dan penerimaan non pajak. Nanti kita lihat detailnya seperti apa. Sedangkan kalau pengeluaran itu bisa dalam bentuk pengeluaran rutin, gaji segala macam, dan pengeluaran pembangunan. Seperti bikin jalan kan nggak rutin. Mau bikin bendungan nggak rutin. Mau bikin lapangan terbang nggak rutin. Itu namanya pengeluaran pembangunan. Kalau di kita swasta dibilang investasi. Ya, pengeluaran pembangunan itu adalah investasi, sedangkan pengeluaran rutin kalau di kita dibilang konsumsi, ya, karena kita harus belanja tertentu. Lanjut, ya. Eh, di dalam setiap negara tentu beda-beda, tapi kalau di Indonesia itu dibagi
revenue-nya itu adalah penerimaan dari masyarakat, pajak dan non-pajak, pengeluarannya adalah government expenditure. Nah, meskipun penerimaan dari masyarakat atau public revenue, termasuk pinjaman publik itu, tidak semuanya bentuknya pajak, tetapi simbol yang dipakai T, tax. Seakan-akan penerimaan pemerintah itu semua T. Ya, pengeluaran pemerintah itu government expenditure G. Jadi kalau Anda baca apa di mana-mana Y sama dengan C plus I plus G plus X minus M, G-nya itu adalah pengeluaran pemerintah. Ya, lanjut. Nah, kalau kita lihat, ini kita bisa lihat ya, tools of fiscal policy. Sebelah kiri adalah public revenue-nya, sebelah kanan adalah public expenditure-nya. Public expenditure-nya itu revenue expenditure atau capital expenditure. Bahasa Indonesianya pengeluaran rutin atau pengeluaran pembangunan, capital expenditure. Dan sebelah kirinya adalah public revenue, penerimaan secara keseluruhan dari pemerintah. Terdiri dari tax and non-tax. Sebetulnya ada bisa revenue receipt sama capital receipt. Capital receipt itu pinjaman-pinjaman, pinjaman luar negeri. Misalkan itu capital receipt. Sedangkan revenue receipt itu bisa tax atau bisa non-tax. Yang disebut tax, pajak pajak PPh, pajak penjualan, segala macam pajak-pajak. Oke? Yang disebut non-tax itu bisa penerimaan dari dividen keuntungan BUMN, misalkan gitu, ya, penerimaan iuran, penerimaan sumbangan dan sebagainya, ya. Jadi itu adalah non-tax atau bisa kita bilang bahwa porsi dari tax itu di negara yang baik itu harus jauh lebih besar daripada porsi non-tax, ya. Silakan lanjut, nanti saya ceritakan mengenai persentase-persentase. Terus, nah ini ya kita lihat aja ya, misalkan dari sisi penerimaannya. Penerimaan dari masyarakat itu ada pajak langsung, direct taxes, corporate tax, personal income tax, banking cash transaction. Kalau kita bayar bank ada pajaknya, fringe benefit taxes, misalkan Anda masuk ke dalam public area, apa sih namanya? Kalau kayak di Amerika kayak national park gitu, bayar national park itu fringe benefits ya, semacam gitu. Dia bukan pajak, tapi penerimaan pemerintah. Pemerintah tidak komersial, tetapi menetapkan suatu rate. Ya, itu adalah fringe benefits. Sedangkan pajak tidak langsung adalah seperti sales tax, biaya cukai, service tax. Biasanya negara maju lebih banyak tergantung dari pajak langsung, yaitu pajak-pajak pendapatan, baik pendapatan perorangan, pendapatan perusahaan, dan sebagainya. Sedangkan negara berkembang banyak tergantung pada pajak tidak langsung, seperti pajak penjualan. Apa bedanya pajak langsung sama pajak tidak langsung? Kalau pajak langsung itu adil, ya. Misalkan aja PPh, pajak badan, berapa? 12%, 20%, 20%. Tapi dia hanya dikenakan kepada perusahaan yang untung. Perusahaan rugi nggak kena. Adil dong. Dia nggak untung, ngapain dia bayar pajak? Ya. Apa? Contoh lain personal income tax. Orang kaya bracketnya bisa sampai 35%. Orang yang biasa bracketnya 15%. Bahkan 10%, bahkan ada yang nggak kena tax. Ada pendapatan di bawah 3 juta, misalkan tidak kena tax. Oke? Artinya apa? Artinya dia adil kan? Ya. Pajak langsung itu lebih adil, tapi lebih sulit. Karena apa? Karena nilep-nilepnya gampang. Bikin ini, bikin itu.
Even di luar negeri juga begitu ya, karena yang kalau di sini enggak ya, kita kan statement, tetapi kalau di luar negeri itu pajak langsung, pajak pendapatan itu segala macam, bayar parkir disimpan bon parkir, bayar tol disimpan bon tol, karena dia bisa mengurangi itu daripada pajaknya, ya. Dia bayar anak uang sekolah, bayar ini, bayar itu, dia bikin sebagai pengeluaran. Perorangan di luar negeri, di negara maju, itu udah kayak perusahaan, dia punya pembukuan. Saya dapat income sekian, saya ngeluarin bayar sewa rumah sekian, bayar ini sekian, bayar nonton sekian, nyumbang siapa sekian, kasih yatim piatu sekian, itu adalah pengeluaran. Pajaknya cuman kena dari sisa uangnya. Jadi even bracketnya sama, belum tentu jumlah bayar pajaknya sama, rate-nya sama. Tapi tergantung dari sisa. Di negara maju kayak belum maju kayak kita, atau negara yang sengaja belakang nggak maju, itu lebih susah. Karena seperti saya misalkan, saya income bracket saya misalkan tinggi, tapi saya juga punya utang banyak misalkan gitu ya. Saya punya tanggungan banyak, bayar orang-orang tua saya punya komitmen misalkan mau bantu panti asuhan di mana segala macam. Enggak, I cannot claim it. Ya, jadi dilihatnya dari income kita. Padahal tiap-tiap orang kan lain, punya anak 10 sama punya anak 1 kan beda pengeluarannya. Ya, sehingga nggak heran negara maju pajak langsungnya very tax obedient orangnya. Kenapa? Karena dia juga diuntungkan. Dia bayar banyak ke pemerintah. Di sana kan tax bracketnya tinggi. Kalau dia punya orang kaya di sana, pasti nggak bisa ngabisin duitnya. Oke? Kalau dia nggak mau kena pajak banyak, dia banyak ngasih-ngasih ke panti asuhan, kemana-mana, supaya nggak kena pajak banyak. Tapi kalau dia nggak banyak kasih, dia kasih ke pemerintah. Tapi karena pemerintah dia tahu akan give him back in many types of jalanan bagus, listrik bagus, kesehatan bagus, sekolahan bagus, segala macam, dia rela ngasihnya. Di negara berkembang, kebanyakan uang pajak hilang di tengah jalan. Oke? So you don't care. Nggak pengen juga bayar pajak banyak-banyak. Ngapain kasih ke pemerintah banyak-banyak, yang makan, yang gendut, orang-orang itu juga gitu misalkan ya. So pajak langsung itu umumnya hanya di negara berkembang. Di negara tidak berkembang, dibikinlah yang paling gampang, PPN, pajak penjualan. Pajak penjualan, kamu mau kaya, mau miskin, mau nganggur, mau apa, beli beli apa, beli dandang, beli apa, rice cooker, sama, kena PPN-nya sama, 11%. Mau kaya, mau miskin, mau apa, terserah. Mau tukang minta-minta, sama 11%. Tetapi itu lebih gampang. Ya, lebih gampang, apalagi harusnya by definition dengan model sales tax yang VAT seperti di Indonesia, pajak pertambahan nilai. PPN itu bukan pajak penjualan, tapi PPN artinya pajak pertambahan nilai, value added tax. Ya, value added tax itu lebih gampang dikontrol karena setiap level itu harus lapor. Kalau nggak lapor dia rugi sendiri. Ya misalkan saya pakai baju ini, di sini ada kancing, ada benang, ada tukang bordir, ada segala macam. Itu kalau si tukang bordir, si kancing, benang nggak lapor, dia rugi sendiri, dia kena seluruhnya. Atau kalau si bikin baju ini, jual baju, misalkan 100 rupiah, ininya berapa, ini ongkosnya berapa. Dia nggak bisa tunjukkan bukti bahwa lagi dia beli benang, dia bayar termasuk pajak. Si yang beli benang itu nggak juga kasih di NPWP-nya bahwa benangnya dijual ke si ini. Maka semuanya di dalam chain itu akan rugi karena jadi bayarnya lebih banyak. Ya, kalau enggak, si tukang baju dia hanya bayar pajak sebesar value added yang dia lakukan. Misalkan ya, baju ini pakai benang, baju harga 100, benang sekian senti atau berapa, bordir sekian 10, bahan 30, ini berapa-berapa. Dia hanya bayar, misalkan udah segala macam sama kancing sama segala macam, dia bayar desainer sekian paling mahal, sisa cuma 20, maka dia hanya kena
PPN 11% itu dari Rp20, bukan dari harga Rp100. Kelihatannya dia bayar Rp100, tetapi dia sudah mungut pajak dari semua. Nah, oleh sebab itu, sales tax by definition ya, adalah jauh lebih gampang, jauh lebih straightforward. Makanya negara berkembang kebanyakan pendapatan, kalau Anda lihat ya, pasti lebih banyak dari sales tax. Sales tax. Makanya nggak heran begitu pemerintah susah uang karena banyak keluar uang kemarin lagi pandemi, yang mau dinaikin adalah pajak penjualan. Karena itu across the board, semua kena. Sekarang katanya tetap 12% hanya untuk jenis-jenis barang tertentu. Mari kita lihat. Harusnya kalau itu membedakan antara miskin dan kaya, ada equality value-nya, ada nilai kesetaraan, ya. Kalau ada nilai kesetaraan, harusnya itu hanya dikenakan kepada barang mewah, ya, supaya yang memang bayar. But nowadays, what is barang mewah? HP tidak barang mewah, tetapi HP yang 500.000 nggak barang mewah. HP yang 30 juta barang mewah. Kalau dibilang HP kena 12%, yang miskin juga yang butuh HP, tukang gojek-gojek butuh HP, kena. So it's not easy. Karena kalau berdasarkan merek aja, satu merek aja Samsung ada yang 30 juta, ada yang 2 juta. Mau yang mana? Masa mau dibilang, terus mau capacity-nya, aduh, semua pada malsuin capacity nanti. Semua punya HP bagus aja, punya HP mahal, bilangnya HP cuman 126 megabyte, padahal udah 1 terabyte, misalkan begitu ya, kan kita nggak tahu. Oke, terus ini public revenue. Kedua, garis besar anggaran pemerintah adalah pengeluaran publik. Ini G. Kalau yang tadi T, ini adalah G-nya, yaitu pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin yang tadi saya sudah ceritakan. Silakan. Nah, satu selalu dipisah karena dia menjadi penting sekali adalah pinjaman publik. Karena dalam kenyataannya, negara di mana saja di dunia itu pasti nggak cukup dapat penerimaan dari pajak atau non pajak. Selalu pinjam. Pinjamnya bisa macam-macam dalam bentuk hutang dalam negeri, bentuk obligasi kayak surat berharga yang Anda pada punya, semua obligasi itu sebetulnya utang pemerintah kepada Anda. Ya, jadi pemerintah berhutang kepada publik. Kedua, bisa hutang luar negeri. Negara yang sudah lebih maju seperti Indonesia 30 tahun yang lalu masih berkembang, sekarang sudah negara menengah, itu udah nggak dapat lagi soft loan, ya. Jadi hutang luar negeri dari bentuk hutang itu sudah dikurangi karena mahal kan, hutang luar negeri ada exchange rate risk-nya kan, ada risiko nilai tukar, ya. Tetapi negara-negara yang masih menengah ke bawah itu sedang banget dapat pinjaman dari World Bank, EDB dan sebagainya. Nah, bentuk lain karena udah nggak bisa minjem dari World Bank, EDB kayak Indonesia, dalam bentuk jual obligasi ke luar negeri. Kalau obligasinya jual ke Jepang namanya Samurai Bond. Kalau jualnya ke Amerika Yankee Bond, ke Cina Dragon Bond gitu ya. Pokoknya bondnya dinama-namain aja, ada Euro Bond dan sebagainya. Nah, hutang luar negeri itu kayak saya misalkan dulu sekolah di Boston itu nggak murah, mahal sekali untuk dapat doktor PhD, mungkin habisnya ratusan ribu dolar, itu dapatnya masih loan dari World Bank. Karena lagi saya sekolah, kita masih negara miskin, masih banyak loan bertebaran. Sekarang udah nggak ada, adanya LPDP gitu ya dari Kementerian Keuangan. Sehingga ini adalah jenis hutang yang kalau kita lihat hutang luar negeri dalam bentuk pinjaman itu
either di negara yang nggak sehat, kayak negara-negara di Afrika banyak pinjaman luar negeri, atau negara miskin. Negara begitu dia mulai kaya, hutang luar negerinya itu harus hanya dalam bentuk obligasi. Kayak Indonesia kalau Anda belah, bandingkan APBN tahun 2023 sama APBN tahun 2000 misalkan ya, 20 tahun yang lalu, akan terlihat 20 tahun yang lalu masih banyak sekali hutang luar negeri terhadap ADB, IFC, IMF, World Bank, dan sebagainya. Sekarang sudah hutang luar negerinya lebih dalam bentuk obligasi. Salah satu keuntungan daripada hutang luar negeri dalam bentuk obligasi luar negeri adalah you have a yield curve. Ada kurva yield yang bisa diikuti. Sehingga swasta juga kalau pinjam ke luar negeri ada patokan. Dulu nggak ada. Nggak bisa pakai bunga dari World Bank. Orang namanya juga soft loan. Itu bunga kalau dihitung grand value daripada loan itu. Bobot bobot hibah dari loan itu tinggi sekali, ya, hampir 100% hibah. Misalkan namanya loan, tapi pinjamannya 30 tahun, bunganya 0,5%, selama 10 tahun nggak usah bayar dulu, itu sama aja kayak ngasih kan, sama aja kayak hibah, namanya loan, namanya soft loan. Udah nggak ada lagi kayak begitu. Yang ada adalah obligasi. Keuntungan sudah punya obligasi kayak Indonesia adalah swastanya juga jadi lebih mudah kalau mau minjem ke luar negeri karena ada uh, benchmark, ya, ada tolok ukur. Kalau orang Indonesia mau pinjam mata uang euro berapa, dulu nggak ada tolok ukur. Tentu swasta lebih mahal daripada pemerintah biasanya. Kalau pemerintah ngeluarin obligasi yieldnya A gitu, kalau swasta pasti yieldnya A kurang atau harganya lebih lebih mahal untuk dijual belikan gitu ya. Oke, terus. Nah, dengan demikian kita bisa melihat dua bentuk fiscal policy. Satu yang disebut discretionary fiscal policy dan satu lagi disebut non-discretionary automatic fiscal policy. Discretionary fiscal policy sendiri bisa dilihat sebagai fiscal policy untuk melawan resesi, anti-recessionary, atau untuk melawan inflasi, anti-inflationary. Apa itu discretionary policy? Adalah discretion kebijakan yang diskresi apa sih? Dibuat sendiri, ya, bukan otomatis, ya. Itu sengaja pemerintah membuat policy begini. Untuk apa? Karena mau nyegah inflasi atau karena mau nyegah resesi. Itu discretionary fiscal policy. Ada juga yang namanya non-discretionary fiscal policy. Dia otomatis. Ya, nanti kita lihat apa bedanya. Silakan. Ya. Pilihan daripada discretionary fiscal policy tadi di bawah kita lihat sebelah kiri adalah anti-inflationary dan anti-recessionary dan yang tengahnya anti-inflationary. Nah, expansionary fiscal policy itu yaitu kebijakan fiskal yang sifatnya ekspansif. Itu biasanya dilakukan untuk mencegah terjadinya resesi. Ya, jadi ekspansif itu sama dengan anti resesi. Dia nggak mau ada resesi, pemerintah melakukan expansionary fiscal policy. Karena kalau misalkan saja kejadian lagi waktu pandemi kemarin, ya, pandemi semua perusahaan tutup, orang nggak bergerak, apa nggak bergerak, nggak ada yang punya uang, banyak yang nganggur dan sebagainya. Ekonomi resesi, ya, kita sudah lama nggak resesi ekonomi kita, tapi lagi pandemi kemarin sempat resesi minus 2% selama 2 kuartal. Nah, ini harus ada kebijakan pemerintah. Satu-satunya yang mampu mendorong
atau menciptakan sengaja kegiatan ekonomi itu hanya pemerintah. Nah, itu yang disebut dengan expansionary fiscal policy, expansion. Pemerintah ekspansi. Uangnya dari mana urusan belakangan. Tapi pokoknya gue belanja dulu supaya ada penerimaan dari rakyat. Ya. Kebalikannya, kalau misalkan pemerintah melihat inflasi tinggi sekali. Inflasi tinggi bisa macam-macam penyebabnya ya. Bisa yang namanya demand pull inflation, bisa cost push inflation. Bisa karena permintaan terlalu banyak, orang belanja terlalu banyak, orang sekarang misalkan pada pengen punya mobil listrik. Mobil listrik yang lagi in, BYD misalkan, ya. Pada semua mau beli BYD tadinya harganya cuma 300 jadi 310 juta naik. Kelihatannya cuma 10 juta, but 10 juta is more than 3%. Ya. Gede naik segitu. Income kamu belum tentu naik dalam setahun 3% gitu ya. Itu baru naik segitu. Bisa-bisa naiknya jadi 400 juta, naik 30% ya. Income-nya nggak tahu sampai kiamat baru naik 30%. Tapi harga sudah naik segitu. Akibatnya daya beli kita kurang. Ya. Oleh sebab itu, anti-inflation fiscal policy itu penting supaya apa? Karena kalau begitu inflasi terlalu tinggi, maka kemampuan atau daya beli dari uang yang diterima menjadi turun. Benar nggak? Sama-sama terima 1 juta rupiah sebulan. Dulu 1 juta rupiah bisa beli 100 liter beras misalkan. Tiba-tiba harga beras naik jadi 15.000, cuman bisa dapat 65 liter. Ya, berarti apa? Makin nggak sejahtera, benar nggak? Income-nya sama, harga-harga naik, jumlah barang yang dibeli bisa lebih sedikit. Oleh sebab itu, untuk mengatasi inflasi akibat tekanan permintaan yang terlalu banyak, pemerintah melakukan, udah deh aku karena permintaan terlalu banyak, gue ini dulu deh hemat-hemat dulu, nggak banyak belanja-belanja supaya nggak banyak permintaan tambah lagi, ya. Dan ini biasanya dilakukan hanya kalau pemerintah melihat bahwa kenaikan harga itu akibat demand pull. Karena pengeluaran terlalu banyak, belanja terlalu banyak. Tapi kalau kenaikan harga itu terjadi karena cost push, ya, biaya yang naik. Seperti harga gandum. Gara-gara Ukraine sama Rusia perang, harga gandum di dunia naik. Karena produsen gandum utama lagi dibom-bom terus, gitu ya. Akibatnya harga gandum naik, tepung naik. Kalau Indonesia kan gandumnya tuh bukan dimakan sebagai cereal, bukan dimakan sebagai beans, tapi dimakan sebagai tepung. Harga tepung naik dan orang Indonesia udah mulai banyak yang makan roti, udah banyak yang ngurangin nasi tapi roti tetap banyak, tetap gemuk gitu ya. Dia nggak tahu aja gitu ya. Tapi itu terjadi mengakibatkan harga produksi naik. Gara-gara beli gandumnya naik, harga roti naik. Nah, kalau harga roti naik, ini roti kan contoh, tapi kalau banyak cost push gitu. Karena perang Ukraine sama Rusia kan bukan hanya menyebabkan gandum naik, minyak juga jadi naik karena ada minyak dari Rusia yang nggak bisa pergi kemana dan nggak dibeli di mana dan sebagainya. Ya, Israel dan Turki dan Iran bom-boman gitu, banyak lagi permasalahan. Sehingga karena cost naik, pemerintah nggak akan lakukan ini karena nggak nggak tercapai tujuannya. Orang inflasi terjadi gara-gara cost naik, ngapain pengeluaran yang dikurangin, yang orang yang naik biaya, mestinya pemerintah pakai apa? Pakai subsidi. Ya, pemerintah mensubsidi, kamu beli gandum, kamu beli minyak, saya subsidiin deh supaya harga di pasar dari minyak dan harga gandum tidak naik. Jadi pemerintah juga ada tools, dia bukan naikin dengan expansionary begitu, tetapi dia
expansionary-nya itu bukan dalam bentuk uang belanja, tetapi dalam bentuk mensubsidize barang-barang tertentu. Dia lebih apa? Lebih kena kan langsung ke barang-barang yang memang menyebabkan cost naik. Karena nggak semua cost kan naik. Perang Ukraine sama Rusia kan cuma 2-3 barang. Ya, oke. Lanjut. Nah, kalau kita lihat ini dikaitkan dengan model aggregate demand dan aggregate supply. Tadi ingat ya, ada beda kebijakan pemerintah kalau kenaikan harga itu akibat kenaikan permintaan atau karena kenaikan biaya produksi. Ya, beda. Kalau kenaikan permintaan, maka yang naik adalah harga-harga, ya. Kalau banyak orang pengen beli cabai, harga cabai naik. Banyak orang pengen beli kijang, harga kijang naik. Itu kenaikan karena permintaan. Tapi kenaikan karena biaya itu penyebabnya lain, ya. Misalkan biaya produksi naik karena harga baja naik, ongkos angkut naik dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, kebijakan fiskal itu bisa kita coba lihat dengan cara melihat model daripada aggregate demand dan aggregate supply. Kita lihat pertama ya, yang namanya discretionary fiscal policy. Discretionary fiscal policy adalah kebijakan fiskal yang dilakukan secara sengaja. Diskresi itu artinya you 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 use your power untuk melakukan itu ya, discretionary fiscal policy. Nah, discretionary fiscal policy itu mengatakan bahwa pemerintah punya kuasa untuk naik atau nurunin pajak, naik atau turunin belanja, ya. Tujuannya adalah harus untuk menaikkan output atau menaikkan lapangan kerja. Selalu saya bilang dua tujuan pemerintah kan, output dan lapangan kerja. Menjaga inflasi, menstimulasi, dan itu adalah bagian ikutannya, ya. Nah, di dalam discretionary fiscal policy ini harus ada asumsi supaya kita bisa menyederhanakan persoalan, karena kan persoalannya sebetulnya kompleks ya. Tapi ada asumsi-asumsi. Satu, asumsi pertama adalah bahwa pembelian pemerintah tidak menekan atau menstimulasi pengeluaran perorangan. Bisa menekan, bisa menstimulasi. Misalkan saja pemerintah belanja banyak pengeluaran untuk sebetulnya mau bantu perekonomian. Pemerintah menambah misalkan saja harga-harga bukan menambah harga, menambah supply barang-barang yang oleh swasta itu sebetulnya merupakan sumber income-nya. Kan sering-sering gitu kan, pemerintah melakukan sesuatu, ada pekerjaan swasta yang tidak kehilangan, ya. Apabila itu yang terjadi, bisa bayangin nggak? Pemerintah nambahin pengeluaran, tetapi swastanya pengeluarannya jadi berkurang. Di dalam perekonomian secara keseluruhan, tentu beda ya. Marginal propensity to consume dengan marginal propensity to consume pemerintah dengan swasta, MPC-nya bisa beda. Jadi dampak multiplier effect-nya bisa beda. Tapi dampak pertama kalinya bisa saling menghapuskan. Benar nggak? Kalau saya pemerintah, saya ngeluarin belanja beras, misalkan gitu ya. Saya ngasih beras, saya belanja beras untuk saya kasih begitu saja. Apa yang terjadi? Tukang jualan beras kan kecuali dia jual ke pemerintah ya, tapi tukang jualan beras swasta jadi terpengaruh kan, orang kamu nggak belanja lagi beras kepada warung itu, ya. Apa yang terjadi adalah saling compensating, artinya tidak berarti nggak ada dampak, tergantung dari perbedaan slope dari aggregate demand sama aggregate supply-nya. Ada dampak, tetapi dampaknya itu jadi berkurang, benar nggak? Bukan sebesar seharusnya ini. Sehingga
ada penyederhanaan asumsi, harus kita sederhana asumsi bahwa pengeluaran pemerintah itu 100% punya dampak pengeluaran terhadap perekonomian secara keseluruhan. Enggak dikompensasi dengan penurunan pengeluaran dari pihak swasta. Satu. Kedua, asumsi juga mengatakan bahwa kalau dipakai kebijakan fiskal yang maksudnya untuk membelanjakan pengeluaran, dampaknya hanya mempengaruhi permintaan, tidak mempengaruhi sisi supply dari perekonomian. Padahal ya, saya ambil contoh. Kalau misalkan pemerintah mengeluarkan pengeluaran lebih banyak untuk apa? Untuk sekolah deh, oke? Untuk sekolah, apa? Perlengkapan sekolah, pemerintah kasih gratis, jadi orang-orang nggak mesti ini lagi. Akibatnya apa? Tadinya dari 100 murid hanya 70 murid mampu beli, yang 30 nggak mampu beli. Berarti supply di pasar ada tersedia buat yang 70 itu, atau yang belanja cuma 70 itu. Kalau pemerintah sekarang kasih gratis, 100-100-nya punya kan? Apa akibatnya? Yang 30 yang dulu bukan termasuk golongan pembelanja barang-barang, sekarang menjadi pembelanja barang-barang. Benar nggak? Sementara pengusaha namanya pengusaha, dia tahu pasarnya itu cuma 70, dia sediain mesinnya cuma 70, dia sediain tenaga kerja cuma 70, dia sediain modal cuma 70. Begitu dia harus sediakan buat 100, apa yang terjadi? Kenaikan permintaan mesin jahit, kenaikan permintaan benang, kenaikan permintaan kancing dan sebagainya. Apa yang terjadi? Cost push inflation, benar nggak? Kalau naik permintaan akan macam-macam barang-barang untuk produksi, pasti biaya juga naik. Ambil yang gampang deh kalau itu susah. Bensin, ya kan? Katakan saja untuk memproduksi tambahan 30 alat-alat tadi diperlukan tenaga diesel deh, karena pakai minyak. Ya, tenaga diesel sekian banyak. Berarti permintaan akan bensin naik. Apa akibatnya? Cost of bensin naik. Jadi kalau nggak diasumsikan begini, maka Anda harus hitung-hitung macam-macam gitu ya. Yang namanya ilmu ekonomi itu selalu ilmu dengan penuh asumsi. Asumsi ini nggak bergerak, padahal dalam kenyataannya bergerak juga ya. Jadi semakin tinggi ilmu Anda, semakin sempurna. Sambil contoh, kalau saya di BI untuk bisa menentukan berapa suku bunga, saya pakai matriks yang mungkin berapa kali berapa ya? Berapa ribu kali berapa ribu. Jadi bayangin salesnya berapa. Jadi semua dihitung. Semua ada saya jadi lupa alfabet itu apa sih? Ada factoringnya, ya. Ini mengakibatkan berapa besar itu naik, ini menyebabkan berapa. Kalau model yang makin input and output model itu makin banyak, variabelnya makin sempurna hasilnya. Tetapi kita kalau Anda mau gambar aggregate demand bergerak, aggregate supply bergerak, ya nggak bisa dong, mesti ada banyak asumsi ya. Oleh sebab itu kita di sini mengasumsikan bahwa kalau pemerintah melakukan discretionary fiscal policy dengan cara belanja banyak-banyak kalau lagi resesi gitu ya, atau kalau lagi banyak inflasi, kurangin belanja gitu, atau naikin pajak dan sebagainya, itu kita hanya bisa menghitung first round-nya, ya, berapa akibat pengeluaran itu. Bahwa pengeluaran itu menyebabkan yang lain-lain jadi apa-apa, itu nggak masuk dalam hitungan kita atau tidak masuk di dalam grafiknya, ya. Ini adalah sekedar untuk membuka mata Anda. Saya nggak bisa ngajar itu
satu semester sendiri itu mengenai input output model ya. Gimana masukin ini, keluarin ini, masukin varian ini dan sebagainya. Dengan modeling GRR dan macam-macam GMM, Generalized Methods of Movement segala macam itu uh, udah susah banget, nggak bisa, kalian nggak ngerti. Tapi yang penting saya di sini hanya mau katakan, kalau Anda nanti terjun kembali ke kerjaan, jangan menganggap bahwa kalau ada pemerintah keluarin pengeluaran sebesar 100, dampaknya itu 100 terhadap perekonomian. Ya, dia bisa multiplying sesuai multiplier effect, tapi juga bisa apa sih contracting karena dia berdampak terhadap lainnya juga sama kayak gini ya, dia berdampak terhadap kenaikan permintaan, tapi cost juga jadi naik gitu kan, eh, dua-duanya. Lanjut. Nah, di dalam anti-recessionary fiscal policy atau fiscal policy yang mencegah terjadinya inflasi, eh, maka yang dilakukan adalah eh, suatu upaya untuk menghindari terjadinya resesi. Biasanya kalau resesi, harga-harga itu turun. Ya kan nggak ada orang belanja. Ingat nggak lagi pandemi kemarin? Harga hotel turun, mau naik pesawat juga diturunin. Itu kan eh, gara-gara nggak ada permintaan. Ya, akibatnya juga resesi itu menyebabkan aggregate demand, disebabkan oleh karena aggregate demand yang turun dan investasi yang turun sehingga terjadi yang namanya deflationary gap. Ya, kalau resesi kan selalu deflasi kan. Kalau boom inflasi, kalau resesi deflasi ya karena nggak ada orang belanja, harga-harga turun. Ya, itu deflationary gap. Lanjut ya. Jadi kita bisa tahu bahwa anti-recessionary fiscal policy itu bisa dilakukan dua sisi, naikin expenditure atau turunin pajak. Ya, eh, kalau saya nggak salah kemarin lagi pandemi gitu deh, Eh, nggak bayar pajak, eh, hutang ditunda, pembayaran, itu semua adalah policy pemerintah melalui OJK, melalui BI, melalui Menteri Keuangan, polisinya. Tujuannya apa? Untuk mencegah tidak resesi terus-terusan. Karena kalau pajak tetap tinggi, orang mesti bayar pajak, makin nggak belanja juga. Ya, jadi kalau saat itu dilakukan seperti itu. Bisa reduction of tax atau government expenditure. Government expenditure, bansos lah, belanja lah pemerintah, eh, nggak bayar uang rumah sakit ya, orang masuk kan kalau pandemi masuk rumah sakit kan nggak bayar, itu dilakukan dengan pengeluaran pemerintah loh. Jadi pengeluaran pemerintah untuk bayar itu, beli obat nggak bayar, obat gratis, itu pengeluaran pemerintah, itu anti recessionary policy. Kebayang nggak kalau udah banyak yang sakit, banyak yang berhenti kerja, nggak punya duit, nggak bisa beli obat ya, akan makin resesi lagi karena yang mati lebih banyak, yang sakit lebih banyak dan sebagainya. Terus lanjut. Nah, eh, pinjaman publik tadi yang lanjut ya, ini kok jadi terulang dua kali. Nah, ini ya, kebijakan fiskal yang ekspansif atau anti-recessionary policy itu selalu dibutuhkan kalau ada penurunan investasi, kalau ada penurunan pemerintahan, ya. Jalan keluarnya tadi saya sudah terangkan, tingkatkan belanja pemerintah. Kalau kita lihat dari kurva aggregate demand atau pakai aggregate demand teori aggregate demand, dia akan menggeser kurva aggregate demand ke kanan, ya, ke kanan. Ini nggak ada ini ya. Oh, ini bisa. Kalian udah tahu kan aggregate demand itu selalu bentuknya dari kiri atas ke kanan bawah ya, yang menyatakan bahwa ini price, ini quantity,
Kalau price tinggi, permintaan akan segini. Tapi kalau price-nya lebih rendah, permintaan akan lebih banyak. Itu logic orang kan. Kecuali orang sombong, makin mahal makin dibeli gitu ya. Tapi kalau orang normal itu enggak, gitu ya. Jadi ini adalah kurva aggregate demand. Nah, kalau eh, apa pemerintah meningkatkan belanja, itu sama saja dia akan menggeser aggregate demand ke kanan, ya. Dan ke kanannya tuh aggregate demand tuh apa aja sih? Aggregate demand itu sama dengan GDP, sama dengan Y, ya, sama dengan GDP adalah X, sorry, consumption plus investasi plus government expenditure plus X minus M. Kalau pengeluaran pemerintahnya naik, aggregate demand-nya akan naik. Artinya apa? Pada tingkat harga yang sama, kemampuan orang untuk belanja lebih banyak. Ya kan? Karena pemerintah nambahin uang. Jadi pada tingkat harga yang sama ini P1, instead of di Q1, dia misalkan di Q1 prime. Ya. Kalau harga turun P2, maka instead of di sini, dia di instead of di Q2, dia di Q2 prime. Kalau ditarik terus-terusan, aggregate demand yang baru adalah bergeser. Ini hanya menunjukkan bahwa pada tingkat harga yang sama, kemampuan orang belanja minta barang itu lebih banyak. Kenapa? Karena di sini ada tambahan sebesar G. Ya, orang tiba-tiba dapat dari pemerintah tambahan uang sebesar, bukan orang, perekonomian sebesar G. Nah, itu kalau meningkatkan belanja. Bisa juga kebijakan fiskal itu dengan penurunan pajak. Kalau pajak diturunkan, maka pendapatan akan naik, konsumsi juga naik, kalikan marginal propensity to consume, ininya aggregate demand-nya juga bergeser. Ya, bisa juga kombinasi pengeluaran ditambah, pajak diturunin, ya. Daripada nambahin pengeluaran 100, pemerintah susah nyari uang pinjem keluarin obligasi, pemerintah cuman keluarin 50 tapi udah deh pajak saya turunin 50. Sama aja kan netnya 100 ya. Jadi dia bisa kombinasi dan kalau di awalnya pemerintah itu seimbang, setiap kebijakan fiskal yang ekspansif itu menyebabkan defisit anggaran. Pasti defisit anggaran. Kenapa? Kalau pemerintah ekspansif tadinya dia 0, penerimaan sama dengan pengeluaran. Ya, seimbang ya. Kalau dia tambahin pengeluaran, pasti dia defisit kan. Penerimaannya nggak nambah. Oke, lanjut. Nah, ini kira-kira nanti Anda bisa baca sendiri deh. Saya udah hampir habis waktu. Bagaimana ningkatinnya, bangun jalan, bendungan, pelabuhan, irigasi. Pak Jokowi kemarin ini banyak sekali mengeluarkan dana untuk public works, selain untuk memperbaiki kondisi infrastruktur Indonesia, tapi juga untuk stimulate the economy supaya ekonominya tumbuh, ya. Belanja barang ditingkatkan, beli lebih Airbus lagi lebih banyak, beli apa, beli traktor, beli kapal perang dan sebagainya, itu belanja barang atau menyerap tenaga kerja baru, tambah pegawai negeri misalkan. Lanjut. Apa dampaknya? Itu bisa dampak langsung, dapat tidak langsung dan sebagainya ya. Anda bisa baca sendiri. Kalau dampak langsung misalkan kenaikan pendapatan produsen barang dan jasa langsung kan yang dibelanjain, kenaikan permintaan akan barang modal itu langsung kan orang akan harus kalau dia mau produksi lebih banyak dia beli mesin lebih banyak, investor. Nah, dampak tidak langsungnya adalah konsumsi meningkat, kenaikan permintaan akan barang-barang konsumsi, ekspansi output perusahaan dan lapangan kerja bertambah, ya. Nah, di dalam hal ini harus pemerintah tetap hati-hati, nggak bisa seenak-enaknya aja mengeluarkan semau-maunya.
gitu ya. Apa yang menjadi ukurannya adalah, yes, aku naikin pengeluaran, berarti ada deflationary gap. Karena lagi ada deflationary gap, ada apa namanya? Harga-harga turun karena lagi resesi, pemerintah mau perang terhadap resesi, dia keluarkan. Itu deflationary gap. Harus ada hitung-hitungannya. Pemerintah ngeluarin tambahan segini sehingga tidak ada deflasi, ya, ekonomi tetap tumbuh. Berapa output yang dinaikin akibat pengeluaran pemerintah? Pemerintah bangun bendungan, kan yang naik bukan cuma output bendungan, output daripada Indosemen naik, output dari produsen kapur, batu kapur naik, ya, semua naik. Itu harus dihitung supaya ketahuan terhadap perekonomian berapa besar. Karena pengeluaran pemerintah sebesar 100 itu ada multiplier efeknya kan. Dia menyebabkan output naik bukan 100, bisa lebih besar karena yang lain-lain ikut naik kan, bukan hanya bendungan naik, tapi semua. Bukan hanya Indosemen naik pendapatannya. Second roundnya orang-orang tukang jualan di sekitar pabrik Indosemen juga naik si embok-embok itu. Karena warung-warung tukang jualan naik. Warung tukang jualan naik, penanam bayam, penanam kacang, penanam apa juga naik. Penanam bayam, penanam apa? Penjual apa? Pupuk, penjual bibit kacang, penjual juga naik. Penjual bibit kacang naik, penjual pupuk naik juga pendapatan tukang ojek, tukang apa. Ngerti nggak? That's the multiplier effect. Ya, dampaknya tidak satu kali, tetapi berkali-kali. Terus, nah, pertanyaannya, ngeluarin dari mana biayainnya? Ada berbagai cara. Satu dengan minjem atau melalui penciptaan uang, defisit anggaran. Pinjaman misalkan bisa pinjam dari masyarakat dengan menjual obligasi, bisa dengan pinjam dari bank. Tapi kalau pinjam dari bank, maka sebetulnya pemerintah saingan sama swasta. Ya, bank manapun pasti akan lebih senang kasih pinjaman ke pemerintah kan daripada ke swasta. Pemerintah nggak bakal ngemplang gitu ya dalam pikirannya. Swasta kalau perlu berubah hidung, berubah muka, semua kabur. Hah? Tapi borrowing itu juga menyebabkan tingkat bunga menjadi naik secara umum. Jadi ada plus and negatifnya. Nah, bisa juga menciptakan uang melalui defisit anggaran. Keuntungan melalui defisit anggaran tidak mengurangi private investment. Kalau pakai borrowing pinjaman di pasar, pemerintah jadi pesaing swasta. Swasta nggak bisa minjem dari bank, dianggap bahwa investasi berturun kan. Investasi swasta kan turun karena dia nggak punya sumber uang lagi. Sama, pemerintah ngeluarin obligasi terlalu banyak juga. Sebetulnya itu saingan sama swasta loh. Bener kan? Swasta mau ngeluarin obligasi jadi lebih susah atau lebih mahal. Ya, karena orang kalau beli obligasi pemerintah murahan dikit karena terjamin nggak bakalan kabur, nggak apa-apa gitu ya. Beli obligasi swasta takut kabur minta mahal-mahal gitu ya, minta lebih tinggi yieldnya. Oke, nah menciptakan uang melalui defisit anggaran tidak mengurangi private investment, tapi keuntungan yang lebih penting lagi adalah bukan itu, adalah dampaknya diwujudkan secara utuh keseluruhannya. Karena kalau bukan defisit anggaran, di atas misalkan borrowing, kita udah tahu saingan sama swasta, investasi, cost-nya gitu ya. Kalau pakai uh, uh, penciptaan uang melalui defisit anggaran, tidak ada masalah. Lanjut. Nah, itu tadi 1A, caranya dengan mengeluarkan. Cara kedua, pemerintah biayain stimulasinya dengan menurunkan pajak. Apa dampaknya? Kalau pajak diturunkan, maka pendapatan yang kita bawa pulang ke rumah
take home pay naik, ya. Konsumsi jadi naik, ya. Kalau konsumsi naik, logiknya ya tidak selalu, tapi kalau konsumsi naik, kemudian kapasitas produksi udah pas-pasan, maka setiap produsen harus naikin investasi. Naikin investasi, dia perlu lebih banyak orang. Employment juga naik, ya. Tenaga kerja naik, pengangguran kurang, national income naik. Itu dampak dari penurunan pajak. Nah, tapi ada dampak lainnya. Kalau pajak diturunin, apa artinya? Pemerintah penerimaannya berkurang kan? Ya. Kalau penerimaan pemerintah berkurang, akibatnya defisitnya tentu akan lebih besar, ya, karena penerimaan pajaknya berkurang. Nah, kalau defisit besar, pemerintah harus minjam lagi, ya. Jadi selalu ada plus and cons-nya. Tetapi seperti halnya Anda kawin, nggak punya pacar atau apa, nggak sempurna kan, pasti ada lebih atau kurangnya. Masalahnya adalah bisa nggak kelebihannya kekurangannya dikompensasi dengan kelebihannya. Kalau udah kurang, misalkan galak lah, bandel lah, bodoh segala macam, terus nggak ada yang dikompensasi, pasti kalian nggak pilih kan? Tapi kan dipilih karena ya di sini dia galak, di sisi lain dia pinter misalkan gitu, ya, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya, kenapa sih deficit financing itu tidak selalu dianggap the darling of everything? Kelihatannya kan gampang. Udah deh, kalau memang mau ekonomi tumbuh cepat, deficit financing aja pemerintah. Kenapa nggak semua pemerintah pingin deficit financing terlalu besar? Ada berbagai hal, ya. Deficit financing itu memang diperlukan karena saya bilang jarang sekali ada yang cukup dengan hanya tarik-tarik pajak. Karena tarik pajak kan punya dampak kontraktif besar, ya. Jadi nggak mungkin pemerintah untuk belanjanya dia narikin pajak terus. Nanti orang nggak belanja semua. Nggak ada yang punya income, ya, nggak ada yang belanja. Nah, oleh karena itu, deficit financing ini ada hubungannya selalu dengan bagaimana kita menjaga agar deficit financing ini dampak negatifnya kecil, sekecil mungkin. Nggak bisa Anda ilangin, pasti ada dampak gitu, ya. Tapi gimana supaya sekecil mungkin. Kalau dilakukan dengan benar, maka deficit financing ini tidak selalu menyebabkan terjadinya inflasi. Kenapa? Kalau gini, ya, ini pemerintah deficit financing dengan anggapan dengan deficit financing maka output naik, ya. Tapi kalau output naik ini tidak negaranya itu tingkat produktivitasnya bagus, ekornya kecil, ekor itu incremental capital output ratio-nya kecil, ya. Kalau besar kan jelek. Artinya untuk naikin output, misalkan incremental capital output ratio 4, berarti untuk naikin output 1 unit perlu 4 unit capital. Negara yang ekornya rendah, kayak negara-negara efisien seperti Singapura, ekornya misalkan 2, artinya untuk naikin 1 output cuma perlu modal tambahan 2. Di Indonesia untuk naikin 1 output perlu modal tambahan 4 unit. Mahal kan? Negara mahal kan kayak kita. Nah, deficit financing itu tidak akan menyebabkan inflasi kalau ekonominya itu efisien dan produktif. Sehingga kenaikan permintaan tidak langsung ditransfer ke kenaikan harga. Ya, saya ambil contoh.
Misalkan di Cina, naik permintaan untuk baju-baju. Ya, kalau itu terjadi di Indonesia, yang kita anggap aja Indonesia kurang efisien sama kurang produktif, karena orang Indonesia pernah lihat orang pernah pergi ke pasar, ada yang pernah pergi ke Cina? Belum. Kalau pergi ke sana, pergi ke pasar-pasar yang kayak pasar Senen yang ada tukang-tukang jualan, tukang jahit, Anda akan bengong loh. Mereka bisa pasang nih kancing berapa puluh nih dalam waktu nggak berapa menit. Nggak pernah ngomong. Cutut, 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 cutut. Jadi bagus dan rapi. Melayu yang nyiri, yang ngobrol, yang ngomongin orang, gosip. Dari sini ke situ setengah jam. That's productivity. Benar nggak? Anda bayar sejumlah yang sama, bisa menghasilkan 5 baju. Orang Cina di Indonesia 1 baju untuk pasang kancing segini banyaknya dari atas eh, sampai bawah. Sehingga ini menjadi penting ya. Apakah deficit financing pasti menyebabkan inflasi? Theoretically akan menyebabkan inflasi. Karena gini, deficit financing berarti pemerintah belanja lebih banyak dari yang dia mampu tarik. Ya, defisit kan? Dia belanja. Kayak kamu, kalau defisit kan gajimu 100, belanjanya 200 gitu kan? Sama, pemerintah defisit juga gitu. By definition, artinya ada pengeluaran yang besar sekali. Pengeluaran yang besar ini, kalau outputnya ikut naik sama cepatnya, harga nggak naik. Ya, tapi kalau belanja pemerintah tadinya cuma beli eh, apa satu eh, eh, ton, 1 kapal beras, 1 ton beras, sekarang belinya 3 ton beras. Kalau output berasnya nggak bisa cepet naik 3 ton, yang naik apa? Harga, udah pasti. Nah, itu sebabnya Anda kalau baca-baca koran, ICOR tinggi itu bilang gini, untuk naikin output segini banyak, butuh investasi jauh lebih banyak daripada di negara lain. Akibatnya apa? Kalau kita ada kenaikan permintaan, bukannya investor, kamu-kamu nih yang bisnismen nanam di sini, oh, kamu lebih baik jadi pedagang impor dari luar. Karena harganya murah. Kalau kamu beli dari pedagang di sini, harganya pasti naik. Karena apa? Pedagangnya nggak produktif. Jangan salahin pedagang terus. Kadang-kadang infrastrukturnya nggak bagus. Kadang-kadang juga sistemnya yang nggak bagus. Pemerintah, misalkan swasta, perusahaan, karena banyak permintaan, dia mau naikin capacity dari izin susah lah, apa susah lah, belum minta RT, RW, suara ribut mesin nggak boleh, mau mau ibadah nggak boleh, mau itu nggak boleh, segala macam nggak boleh, nggak jadi. Orang nggak jadi bangun di situ. Akibatnya harga yang naik. Harga barang naik karena either harus diimpor, kalau impor kan ada urusan nilai tukar, ada urusan bea cukai dan sebagainya. Atau ya udah nggak ada barang, nggak ada tambahan supply. Kalau nggak ada tambahan supply, pasti harga naik. Ya, jadi itu yang harus Anda coba mengerti secara logik. Ya, jadi jangan jawab ujian saya terus A, B, C, enggak. You answer with the logic, buat saya lebih punya arti. Salah pun kamu, tapi kalau ada logic ceritanya di belakangnya, saya masih kasih nilai. Ya, tapi kalau udah kayak bebek cocok apa dicocok hidung gitu, asal ke sini A, asal sini B gitu, otaknya nggak dipakai, buat apa? Ya, mengapa saya terangkan ini kelihatannya mudah? Hanya untuk menunjukkan Anda jejak sama kaki. Jangan hanya lihat angka, jangan lihat naik, lihat turun, tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah. Doesn't mean anything. Dalam hidup, Anda harus melihat dengan asumsi. Jadi misalkan aja ya, kamu siapa namanya? Liz, kamu siapa? Adik. Pertanyaan yang sama, Liz jawabnya beda. Liz jawabnya bahwa nggak ada tekanan inflasi. Tapi dia terangkan, kenapa dia menganggap tidak ada tekanan inflasi? Karena dia menganggap Indonesia negara subur, penuh dengan apa, dan tidak ada red tips, tidak ada orang mesti kasih uang apa, mau naik produksi gampang, bla bla bla, maka naik permintaan, tidak naik harga. Anda
jawab plain gitu aja, nggak nerangin kenapa kamu bilang itu ada naik apa nggak naik. Then your mark will be much lower dari dia. Padahal dia jawabnya salah karena mestinya jawabnya terbalik. Tapi kalau saya ikuti logiknya, jawabnya jadi benar kan karena dia berasumsi. Jadi banyak tergantung Anda asumsiin apa di dalam menjawab. Ya, ya. Kalau Anda asumsikan bahwa Indonesia efisien, negaranya bagus, penduduknya rajin-rajin, banyak orang pinter. Jadi kalau perlu tenaga kerja naik, kalau kayak di Indonesia ada aja naik. Saya kebetulan di digital company naik aja. Saya susah bener ngerekrut orang dari ITB dari mana. Pasti mereka udah minta naik harga karena they know naik gaji. They know orang-orang yang pengetahuan kayak dia kurang. Akibatnya apa? Ya saya juga jadi mahal kan. Produk saya jadi lebih mahal. Saya nawarin juga jadi mahal. Selalu setiap kali kekurangan input, kekurangan kemampuan menghasilkan output, selalu refleksinya di harga. Harga jadi lebih mahal, harga jadi lebih apa, seperti itu. Ya, jadi ini adalah satu kalimat, tetapi ini punya banyak arti. Apakah deficit financing menyebabkan inflasi? Jawaban saya di sini sudah mengatakan tidak harus. Tergantung daripada apa-apa. Tergantung kalau supply output juga meningkat sesuai dengan kenaikan permintaan, ya harga nggak naik. Permintaan naik 100 biji, outputnya juga dengan cepat bisa tersedia 100 biji, ya harga nggak naik. Kalau kijang permintaan 100, suruh nunggu setahun lagi, suruh nungguin apa, karena ini cuma bisa naik 20, pasti harga mobil kijangnya akan naik. Lanjut. Tadi kita bicara anti-recession risk. Sekarang kita bicara anti-inflationary fiscal policy. Itu diperlukan ketika inflasi akibat kenaikan permintaan. Tadi kan saya sudah cerita bahwa inflasinya harus akibat kenaikan permintaan. Kita melakukan kebijakan fiskal kontraktif, maka pergeseran AD ke kanan menyebabkan harga-harga juga akan terpengaruh. Nah, ada berbagai pemilihan, bisa nurunin government expenditure, bisa naikin pajak, bisa kombinasi sama kayak tadi, ya. Cuman dampaknya beda-beda. Kalau di sini, kalau ada penurunan pengeluaran government expenditure, maka aggregate demand-nya akan balik dari aggregate demand di atas itu turun ke bawah, ya. Akibatnya tingkat harga kembali lagi turun ke bawah. Lainnya adalah kalau ada kenaikan pajak. Kalau ada kenaikan pajak, dia menyebabkan pendapatan seseorang turun. Disposable income-nya turun. Akibatnya, kalau MPC-nya nggak berubah, marginal propensity to consume-nya nggak berubah, belanjanya turun. Benar kan? Kalau orang kamu pendapatan turun kan kamu kurangin belanja, ya. Lalu proses multiplier-nya juga berlanjut, ya. Bisa kombinasi pengeluaran dan kenaikan T seperti tadi. Dan di sini yang keempat penting. Kalau awalnya anggaran seimbang, setiap ada kebijakan fiskal kontraktif pasti akan terjadi surplus anggaran. Kalau tadi, kalau anti-recessionary fiscal policy, anti-resesi, berarti pengeluaran banyak. Kalau tadinya seimbang, pengeluaran banyak, pasti terjadi fiscal deficit kan? Ini sebaliknya, ya. Ini adalah anti-inflationary fiscal policy. Fiscal policy-nya itu berhemat supaya nggak inflasioner. Akibatnya, kalau tadinya seimbang, sekarang pemerintah berhemat, terjadi apa? Surplus anggaran, ya. Lanjut. Nah, di sini bisa kita pelajari pembiayaan defisit yang tadi saya katakan deficit financing bisa melalui pinjaman, bisa juga melalui pencetakan uang. Ada perbedaan yang penting di antaranya. Kalau dengan pinjaman, ya,
pinjaman itu selalu bersaing sama swasta. Kalau pemerintah keluarin obligasi, pasti obligasi swasta menjadi benchmarknya obligasi pemerintah. Ya, kalau obligasi pemerintah memberikan 6%, pasti swasta harus di atas 6%. Ya. Terjadi apa yang disebut dengan crowding out effect. Crowding out artinya dampak uang pindah dari ketersediaan buat swasta investasi menjadi ketersediaan buat pemerintah investasi. Nah, dampak crowding out effect ini biasanya menyebabkan suku bunga naik. Yang tadi saya udah cerita, ya. Kalau obligasi tadinya swasta bisa cuma 7%, sekarang kalau pemerintah aja 7%, kan swastanya pasti minjem dengan 8%, gitu ya. Kalau terjadi crowding out effect seperti itu, suku bunga naik, ya. Dan ini menyebabkan sesuatu yang tidak terlalu disukai, sehingga kebijakan pengeluaran obligasi pemerintah itu selalu berhati-hati. Sedapat mungkin pemerintah enggak nawarin yield yang lebih menarik, karena dampaknya terhadap swasta besar. Kalau seperti sekarang pemerintah terus-terusan ngeluarin, ya nggak apa-apa. Bunganya nggak berubah-ubah kok. Jadi swasta juga nggak terkena dampaknya. Dari sisi cost. Tapi dari sisi volume, tersedianya uang bisa terpengaruh loh. Ya, uangmu tadinya taruh di deposito di bank. Sekarang uangmu beli obligasi pemerintah. Income-mu tetap sama. Artinya apa? Bank sekarang lebih susah cari deposito kan? Lebih susah cari uang. Ya, jadi meskipun tidak selalu terlihat dari kenaikan suku bunga akibat bunga pemerintah berubah, tidak berubah pun bunga pemerintah, ya, tapi karena orang lebih tertarik taruh di obligasi, maka bank nawarin bunga lebih tinggi supaya orang mau, ya. Jadi funding daripada perbankan itu bisa terpengaruh banyak oleh obligasi, ya. Nah, di Indonesia saat ini pengeluaran obligasi pemerintah yang naik banget banyak kemarin buat pandemi tidak terlalu terpengaruh. One of the reason being adalah karena perbankan itu masih sangat eksesif modalnya, ya. Bank tuh masih banyak sekali ruang untuk ngasih pinjem. Cuman bank sekarang lebih hati-hati, ya. Maling-maling suka lebih pintar daripada polisi, gitu ya. Jadi banknya hati-hati banget kalau mau ngasih pinjam, ya. Yang kedua adalah suatu dampak yang pembiayaan defisit itu bisa dilakukan dengan menciptakan uang, money creation. Dampaknya itu sangat ekspansioner. Apa sih namanya money creation? Pencetakan uang? Nyetak uang kertas? Bukan. Yang dimaksud dengan pencetakan uang itu adalah pemerintah mengeluarkan obligasi bukan ke pasar. Kan mestinya pemerintah itu primary marketnya adalah kalian-kalian, orang di pasar beli. Tapi kalau pemerintah susah jual ke pasar, kayak kemarin lagi pandemi, maka yang disuruh beli, dipaksa beli adalah bank sentral. Masih ingat ada Perpu, perubahan undang-undang pada waktu pandemi, sehingga bank sentral dibolehkan beli dari pemerintah di primary market. Bank sentral dibolehkan untuk punya persentase hutang lebih tinggi. Pemerintah punya hutang lebih tinggi dari 3% jadi 6% dari GDP. Nah,
itu adalah pencetakan uang, yaitu yang disebut dengan money creation adalah pemerintah menjual obligasi langsung ke bank sentral. Karena bank sentral itu nyetak duit. Kalau dia beli itu pemerintah peluang. Aku cetak nih. Uang beredar bertambah banyak. Base money bertambah banyak, uang beredar makin banyak. Dan kalian udah belajar kemarin di dalam kebijakan moneter, kalau uang beredar banyak, maka tekanan inflasi akan tinggi. Ya, oleh sebab itu penciptaan uang atau money creation itu selalu terjadi dalam keadaan khusus. Di Jepang di tahun 90-an itu negaranya tuh terus-menerus mengalami resesi. Salah satu penyebab bukan karena ekonominya jelek, tapi karena orang Jepang itu sangat berhati-hati, pelit. Dia punya uang, dia nggak belanjain. Karena takut. Takut nanti gini, takut nanti orang tuanya gini, nanti takut anaknya gini. Akibatnya ekonominya turun terus. Pemerintah melakukan printing money terus-terusan. Ya, bank sentralnya jual ke pemerintah, menteri keuangannya jual ke bank sentral, diciptakan uang. Tetap aja nggak mau. Jepang itu satu-satunya negara yang pertama-tama suku bunga itu negatif. Lucu ya suku bunga. Apa artinya suku bunga negatif? Kalau kamu nggak belanjain uang kamu simpan di bank, kamu yang bayar bunga ke bank. That's what it means. Ya, kalau dibilang negatif berarti orang dipaksa untuk nggak belanja juga. Makanya Jepang resesi itu dari puluhan tahun yang lalu, makin lama makin lambat, makin di bawah nol tumbuhnya. Bahkan it so happen sampai pemerintah karena kesel, udah bunga dijadiin nol tetap aja orang nyimpen di bank gitu ya, nggak belanja. Pemerintah mengeluarkan kupon, bagi-bagi. Udah deh, lu nggak mau belanjain itu, gua kasih lu kupon. Belanja dong, supaya ekonominya tumbuh. Kuponnya nggak dibelanjain juga. Ya, makanya Jepang ekonomi turun terus. And that does not happen di negara kayak di Asia. Orang kayak, terutama ASEAN kayak Indonesia, Malaysia segala macam royal. Ya, Cina sama Jepang, Cina sama Korea masih agak hemat. Kita lebih lebih royal. Tapi royal itu juga berguna buat perekonomian karena berarti iya kan orang pada belanja ya. Jadi ketika bank sentral memberi pinjaman langsung ke pemerintah dengan membeli obligasi langsung dari pemerintah, maka dampak ekspansionernya besar sekali karena itu sama aja seperti money supply bertambah. Dan kalau Anda tahu kan kemarin ini kalau money supply bertambah, maka tingkat inflasi akan lebih tinggi. Lanjut. Ya. Ini kan ada proses money creation yang pemerintah menjual langsung ke bank sentral. Ada urgensinya nggak ya bank sentral jual kembali ke pemerintah? Saya juga dengan menggunakan yang kebalikannya money creation berarti money reduction dari pasar gitu. Karena kita tahu negara-negara cenderung meningkat ya tax terhadap GDP-nya Pak. Gini, ini jangan kaitin dulu sama teks, nanti Anda bingung. Tapi yang Anda mau tanya adalah kenapa money creation obligasi yang dibeli oleh bank sentral itu oleh bank sentral tidak dijual kembali ke umum gitu ya? Dibandingin nggak ke rasio sebelumnya gitu? Ya, dibandingin rasio sebelumnya berarti bank sentral kan tadi kan sekarang bank sentral punya nih obligasi pemerintah dijual balik dong. Nah, kalau tergantung dari keadaan. Secara logik mestinya begitu. Jadi jual lagi, tapi ya nggak apa-apa. Pemerintah jual lagi ke bank sentral, ngumpulin lagi, tapi yang lama dijual. Kalau di Indonesia, apa yang kejadian waktu pandemi? Di Indonesia tuh pertama kali seperti itu tuh lagi pandemi, makanya sampai pakai Perpu karena bank sentral nggak berani beli dari pemerintah karena undang-undang melarang.
undang-undang melarang bank sentral beli langsung dari pemerintah. Bank sentral punya obligasi, tapi belinya dari pasar, di secondary market. Primary market nggak boleh, karena itu bank sentral ciptakan uang. Kalau di secondary market, bank sentral nggak ciptakan uang. Uang bank sentral yang udah ada di market itu ditarik balik atau dijual balik gitu. Ngerti nggak? Itu aja. Ya. Tapi kalau beli dari pemerintah langsung, itu menciptakan uang. Nah, waktu lagi pandemi kemarin, itu dibuat perpu, tapi perpunya terbuka. Nggak dibilang kapan mesti pemerintah beli balik itu obligasi gitu. Akibatnya sekarang bank sentral tuh kebanjiran obligasi pemerintah. Nggak tahu mau bikin apa, pemerintah juga belajar nggak tahu, ya nggak beli-beli. Tetapi itu menyebabkan eh, sesuatu yang kurang apa ya, kurang menguntungkan karena selalu kan itu nanti kelihatan di rating kita dan sebagainya. Karena itu dunia tahu bahwa ada uang pemerintah sekian banyak di obligasi pemerintah di bank sentral ya. Tapi pelan-pelan sih harusnya sudah dikurangi. Oke. Nah, kalau tadi pengurangan defisit, bisa juga pemerintah melakukan pengurangan surplus, ya penambahan defisit. Kalau ini pengurangan surplus dilakukan dengan mengurangi hutang atau menambah dana surplus yang tetap idle, ya. Either one itu menyebabkan surplus berkurang. Dan kalau surplus berkurang, artinya belanja pemerintah jadi tambah banyak kan. Kalau kamu punya tabungan berkurang, berarti kan kamu belanja lebih banyak ya, surplus pemerintah, tabungan pemerintah itu berkurang, berarti dia belanjain lebih banyak. Lanjut. Nah, ini adalah penutup. Milih mana? Pakai government expenditure atau pakai tax? Pakai pengeluaran pemerintah atau pengembalian ini apa, menjual obligasi atau membeli obligasi, pengeluaran pemerintah, belanja dan sebagainya, atau pakai tax. Ya. Ekonom memiliki pandangan yang berbeda. Apakah harus menggunakan pengeluaran pemerintah, G, atau memakai perubahan pajak, T, untuk mendukung stability. Karena tujuan pemerintah kan stability dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran. Satu, kalau ekonomi yang prihatin terhadap kebutuhan sosial atau infrastruktur yang sangat kurang, maka mereka cenderung untuk memilih pengeluaran pemerintah ditingkatkan saat resesi atau peningkatan pajak saat ada tekanan inflasi. Ya. Tapi kalau ekonom berpendapat bahwa pemerintah nonsens, kang korup, tidak efisien, tidak hemat, belanjanya udah terlalu besar, mereka akan cenderung memilih justru penurunan pajak pada saat resesi, bukan pengeluaran pemerintah, tapi pajak. Jadi dia pakai tax, bukan pakai government expenditure pada saat resesi. Dan pengurangan pengeluaran pada saat ada tekanan inflasi, ya, bukan dengan menaikkan pajak, ya. Jadi ini Anda di rumah nanti baca lagi, sebenarnya ini gampang, it's only a logical thinking. Anda harus jalan. Kalau ekonom percaya sama pemerintah, dia anggap bahwa ya pemerintah udah bagus, butuh sosial, butuh untuk infrastruktur yang kurang, maka belanja dong pemerintah kalau pada saat resesi, atau naikin pajak kalau memang lagi tekanan inflasi. Tapi kalau ekonomi bilang percuma juga nih, pemerintah nggak bisa diharapin, tukang korup semua, nggak tahu uangnya kemana, bla 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 bla. Kalau lagi resesi, pajak aja deh diturunin, lebih jelas daripada pada belanja-belanja, nggak tahu belanjanya siapa yang dapat manfaat gitu ya. Atau pakai pajak kalau pada saat inflasi, yaitu bagaimana kita kalau saat inflasi itu pengeluaran pemerintahnya dikurangin aja,
Daripada kita pakai pajak-pajak, naikin pajak juga nggak ada gunanya, karena yang terima pajak itu siapa gitu ya. Lebih baik belanja aja deh. Ya, oke. Nah, mana yang lebih baik menaikkan pengeluaran pemerintah atau menurut saya tergantung dari pilihan atau jenis atau capacity daripada sektor publiknya. Efisien atau birokrasi lebih banyak. Ya, pilihannya yang mana tergantung. Ya, tadi Anda lihat sendiri. Kemudian apakah sektor publiknya itu boleh dibilang eh, trustable atau tidak trustable? Itu faktor-faktor penentu. Ya, oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat non-discretionary fiscal policy yang berarti tidak secara diskresi, tetapi otomatis. Secara otomatis ini merupakan sifat daripada fiscal policy, ya. Built-in stability. Built-in stability itu terjadi karena kalau ada penerimaan pajak, maka penerimaan pajak itu akan otomatis naik kalau PDB-nya naik. Benar nggak? Tax rate nggak berubah, tetap 10%. Tapi kalau PDB naik, total penerimaan pemerintah kan naik. Ini yang disebut dengan built-in stability daripada fiscal policy. Fiscal policy yang berhasil menambah PDB itu dengan sendirinya tanpa merubah segala macam akan menaikkan penerimaan pemerintah. Itu built-in stability daripada fiscal policy. Pajak akan otomatis naik bersamaan dengan PDB. Ya, karena kalau pendapatan naik, maka jumlah penerimaan juga akan naik. Ya, dan dengan sebaliknya, kalau PDB turun, jumlah penerimaan juga akan turun. Ini bukan discretion, ini secara otomatis sudah ada di dalam sifat daripada fiscal policy. Sebab itu disebut sebagai non-discretionary fiscal policy. Ya, contoh lain misalkan ya, kalau misalkan ada kebijakan pemerintah yang sifatnya transfer. Apa sih bedanya transfer sama pengeluaran pemerintah atau penerimaan pemerintah? Transfer itu tidak ada balas jasa langsung. Jadi misalkan gini, pemerintah kasih subsidi bensin. Anda memangnya ngerjain apa buat pemerintah dapat subsidi bensin? Nggak ada. Tapi kalau Anda sebagai pegawai negeri dapat gaji, itu bukan transfer. Itu real payment. Karena dibayar untuk suatu balas jasa langsung yang diterima pemerintah. Pemerintah terima tenaga kamu kerja di pemerintah. Contoh lain adalah iuran-iuran. Anda bayar iuran lampu jalan. Memangnya tiap lampu jalan kalian bayar iuran, dapat apa dari pemerintah? Penerangan itu memangnya cuma Anda yang nikmatin? Enggak, dinikmati sama semua orang, termasuk yang cuma lewat, yang nggak bayar, dan sebagainya. Sehingga iuran itu umumnya transfer. Ya. Jadi, apabila ada transfer dan subsidi yang naik atau turun, sehingga pembayaran pemerintah itu naik atau juga turun, maka PDB akan naik dan turun sebesar transfer itu. Ya, karena transfer tidak ada balas jasanya ya. Berapa yang dikeluarkan, nggak ada pemerintah terima balas jasa dalam bentuk pajak atau jam kerja, enggak. Oke, itu yang disebut dengan built-in stability. Lanjut.
Nah, besarannya itu bisa tergantung dari macam-macam. Umumnya, nah umumnya ini kesimpulan aja langsung, semakin progresif sistem perpajakan, maka built-in stability-nya makin bagus. Ya, jadi kalau misalkan orang berpendapatan 10 juta sebulan, bayar pajaknya hampir sama seperti orang yang pendapatannya 100 juta sebulan, maka built-in stability-nya tuh eh, apa ya, nggak rata. Karena yang 10 juta itu sama-sama terima penerangan lampu jalan. Sama yang 100 juta. Padahal buat yang 10 juta, iuran yang dia bayarkan ke pemerintah itu jauh lebih berat bagi income dia dibanding sama yang 100 juta. Jadi built-in stability besarannya ini akan semakin baik kalau sistem perpajakannya progresif. Ya, kalau kurang progresif, orang kayaknya sama-sama menikmatinya, padahal income-nya beda-beda. Contohnya misalkan eh, eh, automatic stability yang juga terjadi karena eh, perbedaan pendapatan itu begitu besar sehingga beban yang dirasakan oleh tiap-tiap kelompok pendapatan itu hampir sama rata. Ngerti nggak? Ya, Anda dapat penerangan lampu, padahal Anda orang yang income-nya cuma rendah, bayar pajaknya cuma 15%, Anda dapat penerangan lampu yang sama, padahal bayar pajaknya 35%. Built-in stability ini terjadi dengan otomatis. Gara-gara semakin progresif, semakin banyak pemerintah bisa menawarkan kepada penduduknya suatu benefit yang hampir sama. Lanjut. Nah, ini sekedar kesimpulan bahwa kebijakan fiskal itu bisa macam-macam, bisa standardized budget, yang bisa cyclical, bisa juga non cyclical. Lanjut, nanti Anda bisa baca ini keterangannya sudah cukup lengkap. Dan masalah yang utama di dalam kebijakan fiskal satu timing, ya. Timing itu gini, karena bikin kebijakan perpajakan sekarang dampaknya nggak dirasain sekarang. Ya, pertama setiap kali bikin kebijakan itu berlakunya setahun kemudian. Setelah setahun kemudian struktur perekonomiannya udah beda, struktur orangnya udah beda segala, maka dampaknya tuh ini yang disebut dengan komplikasi daripada timing adalah bahwa dampak daripada apa yang diinginkan menurut hitung-hitungan sekarang belum tentu sama seperti pada saat itu mulai diimplementasiin. Implementasinya itu udah kapan-kapan strukturnya sudah berbeda. Ada juga masalah administrative lag ya. Administrative lag adalah pemerintah tuh telat bikin perubahan kebijakan. Karena secara administratif mau ngerubah kebijakan pajak, itu pajak yang sekarang dibilang ribut 12% itu udah ngomongin dari 5 tahun yang lalu loh. Baru keluarnya sekarang udah nggak penting-penting lagi kali sekarang gitu ya. Di tengah-tengahnya udah ada pandemi, udah ada apa tiba-tiba mau 12% gitu ya. Udah enggak jalan. Yang terakhir adalah operational lag. Dalam kenyataannya enggak langsung berdampak. Lanjut. Yang kedua adalah political issue. Siklus politik itu you like it or not punya dampak terhadap pemerintah. Ya. Dekat pemilu pasti belanjanya gede-gedean. Habis baru terpilih belanjanya gede-gedean. Di tengah-tengah hematnya nggak keru-keruan. Ya. Tapi itu selalu adalah siklus. Dan apa itu akan tercermin dalam fiscal deficit dan fiscal surplus. Jadi nggak terlalu gampang loh jadi Menteri Keuangan. Tiba-tiba mendekati pemilu, wah defisitnya gila-gilaan. Karena semua mau dibelanjain.
belanjanya juga nggak keruan. Mungkin ada yang urusan politik, nggak ada urusan politik untuk nyari muka aja dan sebagainya ya. Lagi permulaan juga gitu, belanja habis-habisan. Kenapa? Karena baru terpilih kan dia mesti membuktikan bahwa benar gitu. Di tengah-tengah semua pada lapar. Nggak ada dana, nggak ada apa, karena proyek belum jalan, pengeluaran udah duluan dikeluarkan dan sebagainya. Jadi, it's not easy. Ini adalah masalah dulu sebelum saya di BI, saya di Kementerian Keuangan, saya tahu benar kayak apa tuh maboknya kalau saya masih muda lagi ya kerjanya disuruh-suruh dulu sama menteri gitu ya. Dia enak-enak kita yang kerja tiap hari sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi. Kesel saya mikirinnya, tetapi saya belajar banyak dari situ ya. Oh, this is the fact. Saya lihat pakai mata saya sendiri. 5 tahun di situ kayak apa gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bahwa uh, crowding out effect itu biasanya terlalu di over apa ya? Over worried, terlalu dikhawatirkan, berlebihan. Biasanya dampak crowding out effect itu nggak terlalu besar. Ya dalam kenyataan ini banyak pemerintah kan sekarang belakangan ini banyak banget ngutang dulu. Buktinya swasta masih tenang-tenang bisa karena dalam kenyataannya tidak tidak ada yang one size fits all. Benar, pada saat di mana bank-bank kehabisan uang, itu bisa terjadi crowding out effect. Tapi kalau seperti sekarang bank-bank kelebihan uang banyak, mau investasi takut, takut sama KPK, takut sama BPK, takut sama segala macam gitu ya. Yang mintain uang ada pejabat pemerintahnya, polisinya, apa segala macam, yang ditangkap swastanya gitu ya. Pada takut, akibatnya tidak ada investasi, banyak uang berlebihan. Seperti sekarang. Ya, sekarang obligasi pemerintah banyak banget, tapi kamu pergi ke bank-bank kalau kamu lihat di pembukuannya, di report tahunannya yang udah go public, Anda yang ngerti accounting bisa baca. Gila ya nih bank ya, kok masih pelit aja ngasih pinjaman, buktinya uangnya masih banyak. Lendingnya kecil sekali. Ya, lending ratio-nya kecil sekali. Lanjut, mungkin terakhir adalah eh, ini saya nerangin ke kaliannya susah, saya ngerti tapi gini. Ini kira-kira bilang gini, bahwa ini adalah aggregate demand curve. Ini adalah supply curve. Ya, kalau supply curve-nya itu lebih tegak sama lebih eh, landai, itu dampaknya beda. Dampak kenaikan, ini perbedaan ini titiknya itu akan beda. Nah, perbedaan ini menggambarkan bahwa enggak terlalu gampang bilang ini akibat ini ekspansioner, akibat ini kontraktif. Karena dia berbaur antara kenaikan gara-gara outputnya kurang yang menyebabkan inflasi naik atau permintaannya kebanyakan yang juga menyebabkan inflasi naik. Berbaur dua-duanya. Yang terakhir habis rasanya. Nah, ini adalah di open economy. Ini bedanya hanya gini. Kebijakan fiskal sering-sering tidak hanya tergantung kepada kita. Sering tergantung dari kondisi di dunia seperti apa. Ya, karena seperti Ukraine sama itu geopolitik issue, itu dunia. Nggak ada urusannya sama kita. Tapi akibatnya pemerintah harus mengalami defisit gara-gara harga minyak naik banyak. Ya, pemerintah harus mengalami defisit gara-gara apa perusahaan-perusahaan menjadi rugi tidak bayar pajak ya dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini adalah risiko fiskalnya, ada risiko ekonomi makro, risiko program kebijakan, ada risiko kontingensi, nanti Anda lihat sendiri, mudah. Lanjut.
ini adalah berakhir ya. Eh, ini sudah hampir mendekati jam 10. Saya belum bicara yang seharusnya saya banyak bicara, tapi yang 4 lainnya saya bagikan itu sebagian akan saya membicarakan minggu depan. Ya, ini adalah inti dari kebijakan fiskal. Coba Mutia yang satu lagi yang tadi saya bilang additional, hanya untuk supaya memudahkan Anda baca. Yang online pada enak tidur dari tadi. Ya, bro. Oke, Aman, bro. ini tambahan catatannya sedikit. Lanjut. Ini Anda baca aja. Ini sudah terus. Oh enggak, di paling bawah deh. Ini tambahannya tuh di bawah sekali. Terus lagi, terus. Ini semua udah tadi. Udah saya bicara banyak. Oh enggak, ding. Enggak. Ya udah, ini buang aja. Lupa saya. Ini buang aja, sama aja. Enggak sama, ada bedanya, tapi buang aja yang ini. Yang tadi aja. Oke. Jadi 4 yang saya bagi lain itu lebih mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang akan kita bicarakan minggu depan. Tolong dibaca karena minggu depan kan minggu terakhir kita ketemu ya. Tolong dibaca. Cuman dari sekarang saya udah bisa bilang minggu depan itu tanggal berapa sih? 17 ya. Kalau saya nggak bisa tanggal 17, bisanya hari apa kalian ya? Jumat ya, Jumatnya 20 ya. 20 ya. Oke. Saya belum tahu. Saya ingin datang. Masalahnya kalau Zoom aja tanggal 17 saya bisa. Tapi saya nggak ada di Jakarta. Masalah. Tapi tanggal 20 saya ada. Jadi kalau saya akan kasih tahu besok lusa apakah saya bisa tanggal 17. Kalau saya bisa rubah session saya supaya saya bisa pulang siang ke sini tanggal. Saya ngomongnya sore, nggak mungkin sampai di sini jam berapa dari Singapura. Itu kalau saya ngomong pagi, saya masih ada waktu untuk ke sini. Kalau saya nggak bisa dirubah, saya minta tolong kalau ada yang mau mengganti tanggal 20 jangan mau. Ya, karena itu terakhir saya mesti ngomong. Saya lebih senang ngomong begini, jadi kalian juga nanya-nanya lebih gampang dari. Oke, makasih ya. Selamat malam. Makasih, bro. Selamat malam, bro.